Jadi jalan kan kalau kondisi berat ya gue sih agak nunduk kayak gini kan. Iya. Jadi setiap gue ngangkat kepala, gue ngerasa ada yang nemplok di nardi. Setiap lu ngangkat kepala, lu melihat nadi itu ada. Iya, jadi kayak misalkan lu ngeliat sesuatu, misalkan sudut pandang lu ke satu arah gitu. Ngeliat kan gini, tiba-tiba lu takut nunduk dan pas diangkat lagi itu nggak ada. Jadi udah turun lewatin petilasan, gue sempet nengok ke dia. Si sosok yang ini loncat, tapi intinya pergi dari pundaknya, jalan ke samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini mungkin udah nggak asing nih bagi teman-teman semua yang sering banget nih mendengarkan cerita-cerita horor pendakian. Dan narasumber gue ini mempunyai julukan si Mr. Horror. Nah, kalian mungkin udah gak asing ya sama narasumber gue kali ini. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Samsul. Halo. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Nah, Bang Samsul Mr. Horror nih. Gokil sih, dia datang kembali lagi yang pasti ingin menceritakan pengalaman pendakian horor ya Bang ya? Iya. Asik. Sehat Bang? Kurang sehat. Wah, kemarin baru turun Asepan ya? Iya, baru turun. Gue ngeliatin story lu di Asepan ini, nyata lu mempunyai tragedi-tragedi khususnya waktu lu jalan balik nih. Iya. Hampir dibegal, bener tuh Bang? Iya, dia cungin cerulit begini anjir. Anjir kacau banget itu kalau beneran set. Aduh, nyawa gue hilang tuh. Ya enggak sih, ya kayak 50-50 berantem dulu aja gitu. Gokil, tapi lu alhamdulillahnya lu selamat lah ya Bang. Iya, gue tuh sampai bikin reposan ke Kapolsek Balaraja buat ya biar enggak orang lain tuh enggak Oke, gini. mengantisipasi biar nggak ada kejadian yang lu alamin lah kayak gitu lah ya kurang lebihnya. Nah Bang, mungkin lu nggak bakal menceritakan kejadian lu di Asepan karena di cerita lu Asepan ini lu sempat mengalami kejadian yang horor juga ya. Dan cerita horor itu udah ditayangkan di channel lu nih ya. Iya, iya. Nah bagi teman-teman semua yang penasaran sama channel Bang Samsul nih, channel Bang Samsul itu adalah Samsul Mr. Horror. Nah di situ nanti bakal ceritain pengalaman kejadian horor ya di luar nalar Bang Samsul waktu di Gunung Asepan yang kedua kali Bang ya. Iya. Yang kedua kalinya. Dan kali ini lu ingin menceritakan pengalaman pendakian lu atau menceritakan di channel Besok Pagi tentang pengalaman lu di gunung mana nih Bang? Ketika gue kenal sama tim lu lah, Wah, siapa nih? Bang Nardi. Oke, Nardi. Di mana tuh? Gunung Salak 2. Gunung Salak 2. Iya. Oke, sebelum masuk cerita, gue ada info penting nih bagi kalian semua nih, bahwasannya video kali ini disponsori oleh Bukalapak. Nah, kalau lu ngeliat nih aksesoris yang ada di sekitaran gue ini, gue dapetinnya di mana sih? Yang pastinya gue dapetin hanya di Bukalapak. Bagi kalian semua yang nggak tahu Bukalapak, Bukalapak adalah salah satu e-commerce belanja online yang terkemuka di Indonesia. Dan Bukalapak ini menyediakan semua kebutuhan kalian dengan harga yang terjangkau, produk yang berkualitas, dan diskon yang sangat gila-gilaan banget. Dan Bukalapak menyediakan diskon sampai 95% plus promo spesial akhir bulan. Tapi ingat, promo diskon ini hanya berlaku sampai tanggal 22 September 2022. Jadi tunggu apa lagi? Kalian langsung aja download aplikasi Bukalapak yang tersedia di Play Store atau App Store. Atau lebih detailnya, lu langsung aja klik link yang ada di deskripsi buat belanja. Buka aja Bukalapak. Oke nih Bang Samsul, di Gunung Salak ya. Ini tahun berapa sih Bang kalau boleh tahu gua? Tahun berapa ya? Baru-baru ini sih, maksudnya kayaknya tahun 2021 deh. Jadi belum lama ini ya? Belum lama ini. Nah, lu tadi sempat menjelaskan kalau lu yang pastinya mengalami kejadian yang mungkin ganjil ya menurut lu ya. Salah satu yang dialamin si Nardi ini, kenapa dia diem aja sampai atas. Kalau lu melihat ada yang nemplok ya Bang bahasanya ya, atau ada yang gendongin si Nardi ini ya. Nah, lu bisa menceritakan dari awal nggak sih Bang kejadian tersebut sampai lu kembali lagi nih untuk menceritakan pengalaman pendakian lu waktu di Gunung Salak. Ini pendakian lu yang keberapa kali Bang kalau boleh tahu? Ke Salak. Nah, Kalau ke Salak paling ya belum sampai 5 kali lah. oke, lu bisa ceritain dari awal sampai akhir. Dan lu kembali lagi di sini menceritakan pendakian lu mungkin yang ke beberapa kalinya ya ke Gunung Salak. Silakan Bang.
Jadi awalnya tuh gua ya maksudnya kenal mah udah dari ketika gua podcast Gunung Asupan kan itu udah kenal ya maksudnya. Wah, Nah itu udah sampai lama banget ya. iya udah lama banget kan. Nah sampai akhirnya ya kenal sampai akhirnya gua kenal sama Nardi. Nah dari kenal itu kan kayak random nih orang tuh kayak bang naik gunung yuk. Ya ayo gitu kan. Dia tuh pertama awalnya tuh ngajak ke Cunang. Curug Nangka. Curug Nangka, via Curug Nangka Gunung Salak gitu kan buat naik ke Salak 2. Gue bilang ya ayo sih kalau gue cuman ya kalau untuk ke Cunang kita prepare buat antisipasi takut hujan dan lain-lain. Gue bilang webbing, baling tali webbing gitu kan buat bawa. Nah dari situ browsing dan lain-lain pokoknya nanya-nanya ya tidak direkomendasikan karena Cunang itu bukan jalur resmi setahu gue. Oke, masih ilegal ya. Disebut ilegal enggak, tapi ada beberapa banyak pendaki juga yang ke situ ya, kan. belum resmi lah Belum ya. resmi Oke. gitu kan. Sampai akhirnya diputusin lah, ya udah kita Aji Saka aja gitu kan. Nah akhirnya di situ diputusin, gue tuh nggak ada planning banyakan orang, jadi gue cuma sama Nardi doang nih. Walaupun sebenarnya di awal tuh ada beberapa yang mau ikut kata dia, kata gue ya ayo aja nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya setelah kayak gitu ternyata pas hari H yang jalan tuh gue cuman sama dia doang. Berdua doang. Ya pada saat itu tuh gue naik dengan kondisi Gunung Gede lagi tutup. Makanya lu ke Salak. Oke. Dengan pemikiran gue tuh, oh Salak pasti rame harusnya gitu kan. Akhirnya gue berangkat lah, diputusin berangkat gitu. Dan naik itu weekend. Jadi gue berangkat hari Jumatnya. Dan ketika gue udah berangkat tuh di perjalanan ya aman-aman, kita ngeres dan lain-lain pun itu aman. Sampai akhirnya gue sampai di base camp Aji Saka itu malam. Gue lupa inget ya jam 9 atau jam berapa gitu gue sampai sana. Dan pas udah sampai sana tuh ternyata bener di base camp itu rame. Di situ tuh juga awal mula gue ketemu si Akbar sama temennya, terus ketemu sama pendaki dari Jakarta juga, ada yang dari Bekasi dan ada beberapa yang naik juga itu TikTok gitu kan. Dari situ ngobrol-ngobrol dan lain-lain dan dijelasin sama si pihak base camp. Jadi ada budaya dari situ kalau misalkan lu naik, jadi sebelum naik sampai di situ kan ada tempat ziarah ya, ada petilasan gitu. Di situ tuh di sisi kanannya ada batu gede. Jadi sebelum naik lu wajib ngerokok samsu dan lu taruh. Budayanya di situ gitu. Intinya ya sama lah kayak pada umumnya gunung gak boleh sompral dan lain-lain gitu kan. Oh ya udah, gue sih sebagai ya yang suka naik atau ya pecinta alam enggak juga sih, maksudnya kayak ya yang sering naik gitu ya menghargai aja karena itu kan adat budaya dari bangsa kita, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Harus rokok Samsu tuh. Iya, harus rokok samsu. Nah sampai akhirnya dari base camp tuh udah dijelasin dan lain-lain, ya udah gitu. Dan kondisi Nardi ini normal Dalam artian ini? ya biasa aja gitu, maksudnya ya kayak oh orangnya periang dan lain-lain gitu kan. Oke. Maksudnya nggak ada kendala atau gua tuh nggak punya pikiran lain-lain gitu kan. Dan pada saat itu pun kondisi waktu naik ke Salak, Bang Nardi ini tuh gua tidak membebankan dia perlengkapan. Dia cuma bawa air kalau nggak salah ya 3 di gua 2. Terus air 3, kompor 1 biar gampang bukanya, dia bawa daypack doang, kompor 1, gas sama cemilan beberapa. Jadi ya nggak apa-apa dia bawa itu, sisanya di tas gua semua gitu kan. Karena pada saat itu pendakian gua sama Nardi ini itu baru. Gua tidak tahu karakter dia nggak tahu karakter gua ketika naik itu kayak gimana, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, beban berat di gua dulu lah gitu. Dan berpikiran gua tuh kalau misalkan satu bawa berat satu bawa enteng kan kayak bisa gantian kan, harusnya gitu kan, apalagi kita naik Salak nih gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, dan gue pun berharap semoga bisa gue kuat pada saat itu. Nyampe pagi akhirnya diputusin lah untuk tim gue berdua itu gabung. Itu sekitar jam 7 atau jam 8-an lah. Jadi tim gua sama Nardi
Terus ada timnya si Akbar sama temennya, duo juga. Dan ada dari Jakarta gabungan sama Bekasi itu sekitar 7-8 orang. Pokoknya totalan tuh sekitar 13-15 orang lah, gue kurang inget. Pokoknya sekitar segituan. Dan itu akhirnya gue jalan kan dari base camp untuk ke tempat pintu rimba atau tempat mulai trekking itu kita harus pakai motor kan, jalan set. Dan udah sampai situ kita parkirin motor. Dari awal Nardi masih normal. Sampai akhirnya masuk pintu rimba, hilang semua itu orang. Jadi ini orang satu diem aja. Tapi gue belum sadar nih. Maksudnya dia tuh diem aja. Sedangkan yang lain pendaki, yang lain tuh ya normal ngobrol bercanda dan alhamdulillah pada saat itu nggak ada cewek satupun. Berarti semua cowok tuh bang? Semua cowok. Jadi semua cowok. Akhirnya gue mulai trekking nih. Sampai akhirnya gue mulai trekking. Dan kebetulan pada saat itu gue nggak ngerokok samsu deh. Apa gue ngerokok samsu ya? Nggak ngerokok samsu. Jadi ada satu, si Akbar tuh ngerokok samsu. Berrokok gitu kan. Jadi pas udah sampai si batu itu, karena memang sesuai dari arahan si base camp, ya kita menghargai aja kan. Ya udah kita taruh satu gitu kan. Udah ditaruh satu dan sampai akhirnya gue sampai di petilasan. Ya kita sempat ngeres gitu kan, sempat cuci muka dan ada yang ngisi beberapa air gitu kan. Itu masih belum ada kejadian apapun. Lanjut jalan lagi. Kondisi pada saat itu gue depan deh kalau nggak salah. Gue depan, intinya pada awal pendakian itu Nardi depan, gue belakang. Udah ngelewatin petilasan, udah hampir mau ke pos 1. Jadi jalan kan kalau kondisi berat, ya gue sih agak nunduk kayak gini kan. Jadi setiap gue ngangkat kepala, gue ngerasa ada yang nemplok di Nardi nih. Setiap lu ngangkat kepala, lu melihat Nardi itu ada. Iya, jadi kayak misalkan lu ngeliat sesuatu, misalkan sudut pandang lu ke satu arah gitu. Ngeliat kan gini, tiba-tiba lu takut nunduk dan pas diangkat lagi itu nggak ada. Jadi kayak gue nggak halu apa bener gitu kan. Gue angkat nggak ada. Terus gue nunduk lagi, begitu terus. Itu ada yang nempel. Dari situ kan gue juga nggak bilang, dan pada saat itu beberapa pendaki itu memang normal, maksudnya dalam arti ya kita bercanda, kita ketawa, hai dan lain-lain gitu kan. Normal kok. Tapi udah mulai memasuki pintu rimba, itu dia diem. Dia diem aja. Dia diem sampai akhirnya jalan pos 1, pos 2, dan ketika itu gue ngeres. Jadi ngeres tuh kan mereka pada makan siang ya, begitupun gue pun pada saat itu masak mie dan sempat hemokan juga gitu kan. Jadi ketika ngeres, gue masakin dia mie kan. Bang, keluarin kompor, gue masakin mie. Dia makan dikit doang. Karena gue naik sama dia baru gitu kan, gue juga nggak tahu karakter dia. Jadi bang, ayo makan gitu kan, kayak ayo makan gitu. Ya kalau baru kan gue juga canggung, maksudnya. Ya bingung lah, gue juga nggak tahu karakter dia. Cuman kok kenapa diem ya? Perasaan dari awal perjalanan sampai ini tuh dia nggak diem gitu. Kata gue, kenapa nih orangnya? Tapi ya udahlah gitu kan, mungkin emang karakter dia pas naik tuh kayak gitu. Pas udah naik jalan terus sampai akhirnya kita ngeres dan makan, dia makan sedikit. Bahkan ketika ngeres, carrier gua nimpah dia kondisi udah makan, dia lagi tidur. Itu tuh carrier gua nimpah dia kayak gitu dong. Dari situ kayak gua, ya orang napi ya. Kata gue baru nih naik sama dia, gue takut kenapa-napa gitu kan. Dari situ udah mulai pikiran aneh-aneh buat gue. Kata, kayaknya nggak biasa deh, nggak mungkin dia pendiam kayak gini gitu kan. Ya udah deh, yang penting gue awasin aja. Dari situ mulailah gue setelah ngeres itu jalan untuk paling depan. Tapi kondisi nggak terlalu jauh gitu kan, masih tetap gue liatin. Dan pada saat gue naik itu kondisi cuaca bener-bener cerah. Jadi cerah, secerah-cerahnya gitu kan. Akhirnya pas udah sampai area camp, itu gue ngedirin tenda. Dan kondisinya ada Akbar tuh depan gua, tenda beberapa itu di depan gua terus. Nah sedangkan gua ngecamp itu di pintu masuk buat si pos ini, di Behengawi kalau nggak salah deh, kalau pos buat ngecamp itu. Nah di sini tuh gue di pintu masuknya banget.
Gue ngedirin karena memang tenda kapasitas 2 dan gue tuh mikir kenapa di situ jalur air kalau hujan itu gue nggak bakalan kena dan itu udah kondisi mendung pada saat itu. Jadi gue takut hujan doang kan. Gue ngedirin tenda, gue masak-masak, gue kasih makan lagi nih orang dan itu makannya sedikit lagi. Sedikit dalam artian sesendok atau berapa sendok? Ya dikit nggak habis aja. Oke. Dari situ gue mikir wah ini orang sakit nih. Akhirnya gue kasih obat kan. Nah dari sepanjang itu tuh, nih orang tidur terus di dalam tenda. Nardi itu tidur terus di dalam tenda. Ya kalau gue pribadi ya selama dia kayak gitu, mungkin kalau misalnya dia sakit pun dia pasti bakal teriak ke gue kan. Ya udah gue ngedirin hemok, gue ngobrol-ngobrol sama yang lain gitu kan. Ya udah kita sharing-sharing dan lain-lain ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya memasuki 6:30. Gue tuh sempet ada di Instagram gua. Itu tuh gua spill waktu 6:30 di Gunung Salak. Itu terang kayak jam 4 jam 5. 6:30 malam ya. Iya, Terangnya kayak jam 4 jam 5. Itu ada di Instagram gua. Pemandangan Salak pada saat jam itu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Dari situ gua sama yang lain tuh kayak anjir, kok ini udah malam tapi kok masih terang banget gitu. Padahal sebelumnya mendung. Iya, dan ini kayak gue bawa pertama kali bang yang ngeliatin kayak Gunung Salak kan biasanya udah jam 5 aja udah gelap. Secara banget. kan vegetasi rapat nih. Heeh. Harusnya kalau makin sore nggak usah jam 6:30 deh. Jam 5 itu harusnya udah. Bahkan jam 5-nya gua waktu di situ itu lebih gelap daripada 6:30-nya. Nah, iya benar tuh. Tapi yang malam ini beda. Nah iya beda. Dan ketika itu gue masih dalam kondisi hemokan dan si Akbar itu salah satu tuh ada yang sholat gitu kayak alhamdulillah ada yang sholat di tim dari rombongan kita segini banyaknya gitu kan. Udah ada yang sholat. Kita ngobrol-ngobrol dan lain-lain, gue sempat kencing ke bawah juga. Anginnya tuh mungkin kalau orang yang sering naik gunung atau apapun bisa membedakan mana angin yang benar angin kenceng, angin benar-benar dari angin alam atau apapun itu. Jadi dan ada angin yang kayak anjir ini angin beda gitu. Kayak gitu kan. Set angin. Itu gue bilang ke si rombongan Akbar karena kondisinya depan-depanan. Bar masuk bar, gue bilang anginnya udah gak beres nih. Masuk. Set masuk. Dan itu sampai gue tidur sekeliap dan pada saat itu ternyata ada yang hajatan, kedenger dangdutan. Ah, dangdutan. Iya. Di ketinggian. Sudah lewat Isya ya. Sudah lewat Isya itu kedenger dangdutan. Dan intinya ada satu event nggak tahu hajatan atau apapun, memang ada yang dangdutan di bawah itu dan sampai kedengaran sampai atas. Ya untuk ketinggian 2000 sih untuk beberapa gunung memang kalau jalan raya dekat itu pasti kedengeran suara kendaraan, apalagi nih dangdutan itu kedengeran. Bagi gue wajar bang pada saat itu. Makin lama makin malam kok dari dangdutan ini kayak ngedenger suara kesenian dari kayak gamelan kayak gitulah. Gue mikir oh mungkin yang dari bawah. Gue masih kayak dari bawah gitu kan. Sampai akhirnya gue kebelat kencing. Itu gue keluar. Jadi kondisi tenda gue kan ngadep ke arah mau trekking summit lah. Yeah. Nah di belakang ini jalur trek pendakian gue. Gue belakang set, gue kencing agak nggak jauh dari tenda, gue kencing. Normal nggak ada apa-apa. Ketika gue ngebalik badan, dari deket tenda gue itu ada yang berdiri. Gue dari situ itu apa anjir ya? Dan itu kondisinya kayak mata dan kondisi gue pakai headlamp kan. Itu apa ya? Gue bilang, anjir itu nggak normal nih. Gue langsung nunduk. Gue jalan pelan-pelan ke tenda. Gue langsung masuk. Set. Dan dari situ gue nggak berani keluar. Sempet kayak ada saut-sautan sama tenda depan gue itu kayak ngobrol dan lain-lain. Dia tidur gitu. Dan tetap gue nggak bisa tidur. Akhirnya bisa sepersekian sejam atau 2 jam kali ya gue tidur. Tapi ketika gue tidur gue nggak dengar kuping gue. Dari belakang tenda gue karena kondisinya itu gue hampir mau masuki jalur. Itu ada yang lewat. Tapi gue nggak ngeruin, maksud gue. Oh mungkin mendaki dari awal. Tapi makin kesini kok ada yang lewat lagi, Dan terus. Dari situ gue udah berpikiran, wah nggak normal nih. Dan akhirnya gue bisa tidur.
dan kebangunlah jam 12 apa jam 1 malam. Dan ketika gue ngeliat jam, anjir ini lama. Dan gue tuh bukan cuman gue doang ya, semua pendaki itu ngalamin kejadian yang sama. Waktu malam itu benar-benar lama semua. Dan yang paling parah, jam 1 jam 2 ngedenger petasan. Petasan. Orang PA mana punya hajatan jam 1 jam 2 nyalain petasan. Jam 1 jam 2 malam nih ya. Iya. Itu benar petasan, bukan gua doang, semua pendaki di situ ngedenger petasan. Reaksi pertama yang keluar ketika ngeliat mendengar petasan itu gimana? Oh, gue bercandain. Ini orang gila mana yang nyalain petasan? Oh, mungkin hajatan yang tadi dangdutan. Cuman kan balik lagi kalau ke logikanya, siapa anjir di kampung nyalain petasan jam 12 malam? Kalau subuh gue masih percaya. Udah selesai subuh ada petasan itu gue masih percaya. Ini petasan. Jam 2 malam lagi ya. Iya, jam 2 malam kata gue. Wah, anjir nggak beres. Dan kondisi Nardi pada saat itu masih, ya udah nggak bisa diharapin. Gue tuh kayak masih diem, nggak banyak ngobrol dan lain-lain. Gue tuh kayak takutnya nih orang, gue takut kesurupan tiba-tiba lari, karena kan kondisi vegetasi Salak itu kan rapet, dan keduanya kiri kanan tuh kalau nggak salah jurang, kiri pun hutan belantara, dan kalau nyari pun agak sulit gitu. Yang paling gue awasin tuh itu gitu kan, ya baru naik sama orang baru gitu ya. Kalau gue sakit pun mungkin dia pun akan ngelakuin hal yang sama gitu. Begitupun gue, ya gue bakal ngawasin dia gitu. Ya nggak ada yang tahu juga kan kalau di gunung itu. Dari situ ketika ya udah kita bercandain dan sampai akhirnya udah makan, gue masuk lagi. Gue kondisi udah tidur, dan ketika gue bangun itu masih kondisi jam 2. Sumpah itu lama banget malam. Gila. Itu lama banget. Gue pengen buru-buru cepet pagi, itu lama. Dan bukan keluhan gue doang, itu dari beberapa pendaki itu sama. Ngeluhnya lama. Kok lama ya? Beberapa orang pun ada yang masih bangun. Dan merasakan hal yang sama juga. Gue sempet teriak-teriak di Salak. Woi, kok lama ini malam gitu. Jadi dari situ gue nggak bisa tidur, akhirnya gue coba buat merem. Kayak, aduh, gue balik lagi nih. Kayak pengen kencing kan. Dari ketika gue pengen kencing, gue ngeliat sosok. Jadi tenda gue kan ada dapurnya kecil ya. Gue mau belok ke kiri, itu gue langsung nggak jadi, langsung balik lagi. Udah gue tahan dah, anyang-anyangan dah gue bilang gitu kan. Kayak gimana tuh sosok itu bang? Gambarannya? Gue cuma ngeliat bawahannya doang, kakinya doang. Atasnya? Nggak kelihatan. Jadi kayak gue, ya udah gue cabut dah. Karena buat gue nggak ada anak-anak yang kayak gitu. Dan anak kan normal lah, pakai celana, pakai ini sarung paling. Nah sedangkan itu hitam aja udah. Dari situ gue kayak ya udah deh, gue masuk ke dalam tenda lagi, dan kondisinya masih sama. Ketika gue mau coba tidur, itu yang jalan banyak banget lalu lalang. Dan sampai akhirnya memasuki subuh itu ada yang teriak. Dan gue kira itu, gue tuh, bang ada kompor nggak? Gue nggak nyautin, gue bodo amatin. Sampai akhirnya ada tenda depan tuh si Akbar, oh iya bang sini. Oh ternyata pendaki benar. Karena kalau gue sautin, gue takutnya bukan orang gitu kan. Dari situ si Akbar ngasih minjem kompor dan nesing dan lain-lain gitu kan. Nah ketika gue mau summit pun, ini manusia masih sama, Nardi itu masih sama. Bang, lu mau lanjut nggak? Iya mau summit. Tapi orangnya diem, kan gue bingung. Tapi mau summit. Tapi diem. Oke. Nah dari situ akhirnya gue jalan lagi kan. Kita udah pagi itu kita summit. Pas udah summit sampai ke puncak 7 atau puncak Fajar. Dari situ tuh kayak gue ketemu beberapa pendaki lain gitu yang TikTok, dan beberapa ada yang udah summit juga, udah ketemu. Nah dari situ tuh ada 2 yang gue nggak tahu alasannya dia kenapa ya. Cuman ini 2 orang tuh gue akuin selama pendakian barbar, sama lah ngomongnya ya, kita ngebecandain setan dan lain-lain itu benar-benar. Cuman sampai puncak Fajar tuh dia langsung cabut, dan bahkan dia sampai pulang. Gue nggak tahu tuh dia ngalamin apa tahu. Orang yang barbar ini. Iya. Padahal si 2 orang ini tuh dia tuh bukan open trip ya. Jadi si 2 orang ini tuh
nganterin sisa temennya itu buat ke Salak. Jadi dia tuh bisa dibilang dari sekian banyak ini dia yang udah pernah ke Salak gitu. Jadi kenapa nih? Ya udahlah. Karena pas sampai Puncak Pajar dia tuh Puncak Pajar kan agak turun dikit, ada gua kan. Dia ngeres aja, gue nunggu di sini. Dan ternyata pas gue udah sampai puncak dan turun lagi, dia udah nggak ada, udah turun. Nah akhirnya gue terusin summit, dan pas udah sampai di puncak, si Nardi masih diem. Sampai turun masih diem sampai area camp. Sempet lu tanya kondisi si Nardi ini gak sih bang? Sempet, bang lu gimana? Aman. Bang lu gimana? Aman. Gitu doang. Ya gue juga bingung dong. Ya apa sih? Tapi ya udahlah gitu kan. Mau diapain lagi gitu. Dari situ setelah kayak gitu ya udah. Akhirnya diputusin lah buat turun. Dan ketika pas turun gue kayak tuh cepet-cepet turun. Gue nggak tahu itu kayak. Tapi kedengaran di kuping gue tuh benar-benar jelas. Jadi lu cepet-cepet turun, bener lagi mau hujan. Dan ketika sampai area camp, gue bener-bener packing langsung. Dan gue nyuruh si Akbar, karena dia juga duo. Bar, gue bilang, lu packing, kita turun. Gue rasa ini bakalan hujan. Setelah si Akbar itu selesai packing, bener hujan. Deras tuh. Deras banget, enggak, tapi hujan. Di situ hujan dan beberapa kayak bocah-bocah juga gue bantuin kan mereka. Gue bantuin sampai akhirnya udah kelar. Jadi kondisinya pada saat itu rombongan si Akbar ini paling depan, gue paling belakang. Dan kondisinya itu turun kabut. Wih, udah hujan, kabut juga. Salak. Salak luar biasa ya bang. Baru jalan berapa langkah dari situ? Anjir kabut, gue males banget gue bilang jalan kabut. Dan kondisi jarak pandang gue dari sini sampai kamera. Gila, 1 meter tuh ya. Dan gue bilang ke anak-anak ke berapa Bar, karena si teman si Akbar ini satu orang ini tuh jalan terus kan. Gue bilang gak usah jauh-jauh, deket-deketan aja. Karena ya bukannya gue so tau atau gimana ya, takutnya kepleset tiba-tiba ini kan. Gue bilang deket-deket aja. Dari situ ya mulai deket-deket kan. Kondisi gue belakang, rombongan yang Jakarta Bekasi ini belakang. Kondisi gue berempat ini gue yang paling sweeper gitu, paling belakang. Sempat kayak tuker-tukeran gitu. Cuman balik lagi ketika gue naik kayak gini lagi, itu tetap ada yang nemplok di bocah nih. Di Sinardi ini tuh ada yang nemplok terus. Dan untuk yang sekarang itu kelihatan jelas. Sosoknya ini. Iya, karena di awal kan gue kayak nunduk gini, gue nunduk lagi hilang, gue nunduk gini nunduk lagi hilang. Gue penasaran dong, kayak gue liatin. Gue nggak tahu intinya rambutnya panjang, gue nggak tahu cewek atau cowok. Rambutnya panjang begini. Buat gue ya. Dan dari situ anjir gue bilang. Dan gue pas turun itu bener-bener mepet nih bocah. Karena gue takutnya ya kenapa-napa, maksudnya tiba-tiba kepleset atau apapun. Dan bener aja pas turun sepatu dia mangap. Dan itu PR lagi anjir, gue bilang sepatunya mangap, mana hujan gitu kan. Jebol ya. Bukan jebol mah ya bolong, ini mah mangap udah begini. Diikat lagi, gue bilang bangke banget nih orang satu, nyusahin banget hidupnya. Ya iya bener, merek doang gue bilang mahal, tetep aja sepatunya kayak begitu kan. Dari situ ya turun, gue awasin, deketin, dan gue berempat tuh sempet rendeng-rendengan kan. Sampai akhirnya pada saat turun itu benar-benar gue kekurangan air. Dari tim gue, dari tim si Akbar, dari tim beberapa itu benar-benar kekurangan air. Dan dari temennya si rombongan Jakarta Bekasi ini, ada satu temennya yang cedera. Aduh. Kayak ketarik lah, mungkin kram atau apa, gue nggak tahu. Sempet kayak, bang, lu aman nggak? Aman kayak gitu kan, karena memang dia ada ketuanya. Gue bilang, bener nih aman. Sempet gue mau bawain dan dia bilang aman kok, insya Allah gitu. Ya udah, gue terus aja terabas gitu kan sampai di selang-selang itu. Nah, pas udah sampai petilasan lagi nih, ini orang udah mulai kelihatan agak normal. Sinardini ya. Sinardini. Jadi udah turun lewatin petilasan, gue sempet nengok ke dia tuh. Si sosok yang ini loncat, tapi intinya pergi dari pundaknya, jalan ke samping.
Gue diem dong, kayak gini aja. Dari situ gue nanya ke si Akbar, Bar, lu masih ada rokok nggak, rokok Samsu? Ada nih bang, sebatang lagi. Ya udah ya, gue pinta sama gue. Jadi ya sebenarnya kan dari bawah tuh awalnya tuh kayak disuruh buat pas naik doang kan. Kata gue, dari bawah aja kali ya, rokok sebatang. Set, gue ngerokok, gue taruh nih di batu itu. Karena kondisi rokok gue udah habis dan lain-lain udah habis. Jadi di kondisi batu ini, aduh rokok sayang banget ya, gue kasihin kagak jelas-jelas. Udah gue kenyot dulu, gue kenyot berapa, bisa bodo amat, kata gue ntar lah ya. Kalau masalah kayak gitu sisanya baik, gue taruh lagi. Baru jalan berapa langkah dari bambu itu, Akbar pun tengah, nengok, apaan tuh bang? Gak tahu paling ya udahlah, kata gue binatang atau apa. Dan itu kayak nengok, dan gue ngeliat, cuman senyum doang anjir. Sosok Itu senyum doang. yang lu lihat gambarannya sosok ini kayak gimana tuh bang? Tua sih. Nenek. Iya mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Dan pas udah kayak gitu gue turun. Pas ketika ya udahlah, yang penting intinya gue udah sampai pintu rimba dan itu udah aman banget kan. Jadi pas udah sampai pintu rimba, gue rombongan Jakarta Bekasi itu yang banyak itu di belakang. Gue nggak sempet nungguin karena memang udah ada, ya udah bang nggak apa-apa lu turun duluan gitu, kayak udah ada perjanjian. Ya itu kan bukan rombongan gue dan mereka pun kayak nggak perlu bantuan gue gitu. Ya udah gue turun dan akhirnya gue sampai base camp. Ketika sampai base camp gue mandi nanti dan ini orang normal kayak biasanya, ceria, bercanda, mandi juga dan lain-lain. Sempat lu nanyakan kejadian waktu di gunung tersebut waktu di diem aja? Dia bilang dia bukan gua yang naik. Dia bilang, ya gue bilang ya udahlah, yang penting intinya gue udah selamat sampai bawah gitu. Dan pas udah sampai gitu kita pulang. Dan ketika pulang, orang yang paling pertama sakit tuh dia. Itu dia sakit seminggu kalau nggak salah katanya. Dan begitu pun gue, itu gue langsung sakit. Bahkan minggu depannya tuh gue harus ada open trip. Dan ketika itu tuh gue kondisi naik sakit dan itu gue muntah-muntah di trekking karena bau berat. Dan ketika gue udah pulang, gue dimimpiin anterin gue ke Gunung Gede ya. Anterin ini maksudnya siapa nih bang? Kagak tahu. Dan bener itu pas minggu besoknya tuh gue naik ke Gede emang. Gue ngikut ya sampai Gede gitu. Kan kocak, gue bilang anjir apa lagi. Dari situ kan sempet gue ceritain di ini, gue naik, gue turun, dimimpin lagi, anterin gue pulang ya ke Salak. Dan sampai sekarang detik ini gue nggak ke Salak lagi. Bahkan kemarin gue dibayar sama 3 orang itu buat private trip ke Salak 1, gue cancel. Orangnya udah transfer pool, gue balikin lagi kemarin, baru tuh ada reportnya, baru kemarin gue balikin. Karena apa nih? Nah, satu kondisi cuaca. Ya. Kedua yang naik ini mungkin umuran 40. Gue nggak berani ambil resiko karena dari cuaca. Dan ketiga, sebelum gue naik tuh ada wanti-wanti dari keluarga gue. Kayak emak gue nih. Kalau naik gunung hati-hati, awas jangan terlalu dipaksain kalau memang nggak mampu. Apalagi di kondisi hujan. Dari situ. Dan hati-hati ke sambar petir. Masalahnya ini udah musim hujan, tahunya sambar petir, dan jangan naik gunung yang vegetasinya lebat. Emak gua ada chatnya. Gila, sampai segitunya. Dan setelah dari situ, karena memang gua naik gunung tuh, gua pasti bakalan report ke siapapun keluarga gua, karena gua takut terjadi apa-apa, setidaknya orang tua gua tahu nih ke gunung mana gitu kan. Itu penting banget sih bang. Itu penting banget gitu kan. Gua report ke beberapa orang dan banyak orang bilang, lu cancel. Selain Gunung Salak, lu boleh naik. Gitu. Dan akhirnya lu ganti ke Gunung Asepan. Belum lama baru turun minggu kemarin ini bang ya. Iya. Dan dari situ pun gue sampai sekarang belum nginjekin ke Salak 1 atau Salak 2 lagi. Tapi ada keinginan nanti. Keinginan ada, cuman gue ngeliat kondisi dari cuaca hujan kan. Maksudnya terlepas dari takut lu sama setan atau demit, cuaca itu lebih penting banget. Iya pasti. Karena ancaman lu kalau setan demit lu diem aja itu aman harusnya. Kalau cuaca sambar petir, pohon ketiban pohon, lu kelar hidup lu. Benar. Gitu sih.
Tapi nanti ada rencana untuk mendaki ke Gunung Salak lagi lah ya. Rencana pasti ada sih. Bakal nganterin lagi tuh ke Gunung Salak, nganterin balik. Ya kagak tahu juga. Tapi lu masih dimimpin juga gak sih? Beberapa kali kayak ada gitu. Karena kejadian itu kan bisa dibilang udah setengah tahun kali ya. Udah setengah tahun lama juga. Cuman kayak gue tuh disuruh ke sono terus gitu. Cuman kayak gue ngapain sih gue ngikutin setan gitu. Gue ke sono cari duit. Rencana gue tuh kayak kemarin nerima job itu tuh cari duit. Cuman kondisinya pada saat sekarang kan jadi hujan terus kayak dan emak gue tiba-tiba ngomong kayak gitu, ya udah dah gue balikin baik tuh duit orang. Gue gak mau beresiko juga. Oke nih Bang Samsul. Satu kata untuk Gunung Salak menurut lu apa? Candu sih. Candu. Iya. Gunung Salak candu ya. Terlepas dari vegetasinya lebat, terus banyak yang horor-horornya, tapi Gunung Salak tuh memang bikin kangen. Kenapa? Karena Gunung Salak itu gunung yang sepi. Untuk trekking yang nggak ngebosenin gua nggak tahu orang yang suka naik gunung. Bagi gua kayak lu ada nanjaknya, lu terus ada manjatnya, terus ada landainya gitu. Dan suara-suara burungnya pun masih banyak banget gitu. Dan suara alamnya tuh benar-benar ada di Salak. Dan Gunung Salak buat gua semua karakter gunung itu di Jawa kayaknya ada deh, batuannya, tanjakannya dan lainnya itu ada. Dan gunung paling capek. Di Salak ini berarti semua karakter dari semua gunung itu ada di Salak. Menurut gua ya. Menurut lu. Menurut gua. Oke, nih Bang Samsul. Thank you banget lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu bersama Nardi nih di Gunung Salak ya. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan video ini dan cerita dari Bang Samsul waktu Gunung Salak bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Tapi sebelum kita membahas lebih detail pengalaman Bang Samsul nih waktu di Gunung Salak, nanti kita bakal bahas secara singkatnya di sesi tanya jawab. Oke nih Bang Samsul, Gunung Salak yang belum lama ini ya, masih di tahun yang sama ini ya, tahun 2022 ya. Iya. Nah, lu merencanakan pendakian berdua sama Nardi, memang itu udah direncanakan memang atau direncanakan secara dadakan? Yang ngerencanain bukan gua, tapi Nardi. Oh, Nardi ngerencanain sampai akhirnya kata dia, bang gua bawa temen ya, ya silakan gue bilang gitu. Dan sampai akhirnya temennya nggak jadi, ya gue cuma berdua doang sama dia. dan lu tadi sempat menjelaskan kalau lu mendaki ke Gunung Salak tuh untuk yang ke sekian kalinya lah. Iya iya, nggak banyak banget lah. Dari beberapa lu naik Gunung Salak, pengalaman terhoror apa yang lu alamin, atau pengalaman lu waktu menardi, atau mungkin ada pengalaman yang lain yang lu alamin? Perdana gue naik Salak sih paling ngeselin. Via Aji Saka juga. Untuk Salak 1 Cimlati. Cimlati. Ya baru naik Salak kan kayak Gunung 2000 gitu kan. Ya semua pendaki, gua nggak tahu ya, bukan tidak semua pendaki. Baru naik gunung awal mula tiba-tiba dikasih Salak dan dikasih tahu ketinggian 2000. Wah, cetek lah gitu kan. Remehin gitu. Cuman udah naik pengen nangis gua. Apalagi kalau kondisi hujan tuh Gunung Salak, wah gila banget, airnya deres banget tuh. Apalagi kalau kabut, wah udah ngebleng sih. Kalau bicara Gunung Salak tuh kayaknya kompleks banget ya Bang ya. Semuanya dapet sih Gunung Semuanya Salak. dapat ya. Kayak karakteristik dari semua beberapa gunung ada di Gunung Salak. Cuman Gunung Salak nggak punya view di puncak aja, itu aja sih. Makanya Gunung Salak itu dipilih beberapa pencinta alam untuk pendidikan dasar, karena mungkin Gunung Salak ini mempunyai semua yang ada di Gunung Salak tuh ada ya. Ada. Oke nih Bang Samsul, lu tadi sempat menjelaskan kalau lu melihat sosok yang glendotin si Nardi ini ya, lu lihat dari bawah nih. Lu sempat menjelaskan juga tadi kalau lu nggak terlalu melihat sosok tersebut karena setelah lu lihat dia udah nggak ada, tapi ketika lu saat jalan turun lu melihat benar-benar sosok ini nih. Sosoknya kayak gimana Bang? Ya intinya rambut panjang, pokoknya nemplok aja di dia. Udah gua dari situ nggak tahu apa-apa lagi. Raut mukanya Nggak kelihatan. Nggak terlalu. besar atau pendek? Normal kayak manusia sih. Dan kondisi dia naik nih cuman bawa 3 liter. Yang gue sebutin 3 liter kompor, taruh 1 liter itu 1,5 kilo, ya berarti nggak bakalan jauh-jauh dari bawah 10 kilo atau
Perkiraan gue sekitaran 6 sampai 6 kiloan lah. Dan itu harusnya kuat, mampu lah. Dan itu pun gua nge-backup air tuh 2 kiri kanan. Lu pikir secara lu dia mampu bawa itu? Dia mampu gitu. Kenapa kondisi yang lu lihat berbeda? Iya kayak gitu. Dan kondisi dia jalan tuh agak begini, Bungkuk. Oke. Nah, ketika memang waktu pendakian lu ini lu sempat mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar lu nih ya, karena tadi sempat lu menceritakan kalau lu mendengar suara dangdutan, bahkan sampai gamelan, dan yang terakhir lu mendengar suara langka, bahkan lu melihat beberapa sosok penampakan. Yang gue tanyain sama lu nih Bang, lu merasa takut nggak pada malam itu? Kalau takut enggak, karena kondisinya rame. Oke. Dan kenapa gua tahu di bawah itu ada dangdutan? Jadi ketika di puncak ada yang pihak Curug Nangka, pendaki, dan dia bilang memang di bawah itu ada event dangdutan. Tapi untuk petasan dia bilang nggak ada. Yang jam 2 malam itu ya? Iya, itu nggak ada. Untuk dangdutan ada, dan nggak sampai malam jam 9 atau jam 10. Dan itu dangdutan terus-terusan. Gila sih. Nah, suara petasan ini suaranya gede banget sih Bang. Lah, hajat orang Betawi gimana sih? Dar 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 dar. Iya, begitu. Itu semuanya bangun berarti ya? Kondisi bukan bangun, emang lagi pada bangun. Dan gue sempat bercandain itu sama anak-anak, ini orang gila mana jam segini nyalain petasan. Sempat ada pikiran aneh-aneh anak-anak juga, cuman ya kita rame-rame ya udah dibercandain aja. Berarti memang di rombongan pada saat itu sampai tempat lu nge-camp ini rame kondisinya ya. Berapa tenda Bang kalau boleh tahu? Apanya? Yang di kondisi camp area luar pada saat itu? Jadi kondisinya gue dekat ada pada nama 1 tenda, dan mereka 2 tenda apa 3 tenda itu di atas, agak dikit tapi kurang 2-3 meteran lah kalau nggak salah. Iya berarti lumayan cukup ramai dalam Gunung Salak ya. Iya, itu cukup ramai gitu. Dan lu tadi semua menjelaskan juga kalau lu baru pertama kali bertemu sama si Akbar ini. Iya. Dimana Akbar ini gue ketahuin kalau Akbar ini menjadi salah satu tim juga ya. Iya, saat lu gue aja. open trip ya. Iya. Nah, ketika lo bertemu Akbar, ada nggak sih yang dialamin oleh Akbar yang mungkin bercerita sama lo ada mengalami kejadian-kejadian yang aneh pada saat pendakian? Dia bilang sih ada, memang ada yang ngeliatin, ngawasin gitu-gitu, dan sampai dia tuh yang sama satu pemikiran sama gue tuh ketika pas udah turun ngelewatin petilasan ngirimin rokok itu ada yang lihat, dia juga tahu. Dan pada saat itu tuh kalau kondisinya gue bener real berdua doang nih sama nih orang, gue yakin sih gue takut. Yakin pasti ya. Pasti, karena kondisi rame aja. Jadi lu ya Ya udahlah, gue teriak tinggal minta tolong gitu kan. Cuman yang paling gue takutin tuh takut dia kesurupan, dia lari doang, itu aja sih. Kalau untuk dia takut gimana-gimana, ya insya Allah safety lah gitu kan, ada obat-obatan dan lain-lain gitu kan. karena ini adalah salah satu pendakian yang baru pertama kali lu naik mendaki sama si Orang baru. yang lu nggak tahu karakternya. Tapi pada intinya lu balik lagi kembali ke rumah ya. Dalam keadaan yang selamat nih Bang. Iya. Walaupun ada beberapa Sakit. Wah, iya sorry. Lu sempat mengalami sakit ya? Sakit. Si Nardi sampai sakit seminggu dan lu juga mengalami sakit tapi lu maksakan untuk trip. Iya, karena kan udah Tanggung jadi jawab. tanggung jawab. Bener sih. Bahkan gue sampai muntah-muntah itu. Ada nggak sih mungkin ya di sekeliling lu yang melihat wah lu sakit nggak beres nih? Yang ngeh tuh pas gue di pos Simaksi Gunung Gede, itu ada yang ngeliat gue. Itu kondisi gue lagi muntah. Gue cuman ngasih isyarat tangan karena kondisi gue kan emang sweeper. Gue bilang maju. Gue bilang maju aja, gak usah nungguin gue. Dan itu gue naik jam 7, nyampe ke Surken jam 7 lagi. Gila 12 jam. Bangun candi loh jalan. Makanya dari situ gue bilang, aduh itu benar-benar parah banget sih buat gue ya. Karena ya lagi-lagi kalau lu mau naik gunung jangan kondisi sakit dah, nyusahin diri lu sendiri. Kalau lu bisa mempertimbangkan ya kayak lu nggak maksa dan lain-lain ya oke gitu. Tapi kayak gue kan ya, tanggung jawab mau nggak mau, gue pasti sampai sih. Kayak gue tuh kalau bukan buat trip, anjir gue pengen turun dah gitu. Ya karena udah tanggung jawab lu ya Iya, mau nggak mau ya Bang. mau ya? nggak mau. Oke nih Bang Samsul, sekali lagi thank you banget lu udah berbagi cerita pengalaman pendakian lu.
Mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail pengalaman pendakian Bang Samsul waktu di Gunung Salak bersama Nardi nih, yang dimana Bang Samsul melihat kondisi Nardi yang aneh sampai pada akhirnya mengalami kejadian-kejadian yang luar batas nalarnya. Tapi sebelum mengakhiri cerita nih Bang nih ya, lu punya pesan-pesan gak sih Bang buat teman-teman semua yang menonton cerita lu kali ini, terkhususnya waktu pendakian lu di Gunung Salak? Ya intinya jangan pernah memaksakan kalau memang hati lu kayak orang, bang gue mau naik kayak gini. Ya kalau lu mau naik mah silahkan, kalau emang lu udah yakin naik, kalau nggak yakin gak usah naik gitu, gak usah ngeribetin diri lu sendiri. Dan kalau misalkan lu punya tujuan, bang gue nggak ada temen buat naik, ya lu mau naik ya buat diri lu sendiri, bukan harus ada teman dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya lu ikut open trip kan itu udah pasti lu dapat teman baru gitu kan. Jadi lu nggak usah pernah takut buat nggak ada temennya, nanti juga lu bakalan kenal. Dan lagi jangan pernah memaksakan ketika lu naik itu dalam kondisi sakit, benar-benar nyiksa sih. Oke, cukup sekian. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dalam video kali ini dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan gua mengingatkan kembali, kalian langsung aja nih belanja di Bukalapak, karena hanya Bukalapak yang menyediakan diskon sampai 95% plus promo spesial akhir bulan. Tapi ingat, promo diskon ini hanya berlaku sampai tanggal 22 September 2022. Dari gua Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.